Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersama saya penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Cibuaya, penyuluh bergerak. Langsung saja dengan judul Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Apa bimbingannya? Sekarang bimbingannya bakal bimbingan perkawinan, disusun oleh saya sendiri, Miftah Farabi, penyuluh agama Islam Panterusan Agama Kecamatan Cibuaya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik dalam membina rumah tangga. Buklet sederhana ini kami susun atau saya susun sebagai salah satu bekal bagi para calon pengantin dan pengingat bagi ikatan sosial melainkan sebuah ibadah dan perjanjian agung Misaqun Ghalizah. Harapan kami materi ringkas ini dapat menjadi panduan awal untuk memahami hakikat, tujuan, serta pilar-pilar utama dalam perkawinan demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, apa yang harus kita persiapkan? Pertama, memahami makna pernikahan. Kedua, fondasi hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghadapi badai rumah tangga. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Bagaimana sih cara memahami makna pernikahan? Nah, kita tahu definisinya adalah pernikahan adalah ikatan yang kokoh, misaqun ghalizah, antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri berdasarkan tuntunan syariat Islam. Nah, apa kewajibannya? Pertama, melaksanakan ibadah. Kedua, mewujudkan ketenangan atau litaskun. Yang ketiga, melestarikan keturunan. Yang keempat, menjaga kehormatan. Nah, untuk itu ya maka kita harus tahu, bahkan wajib tahu poin yang kedua, 3 pilar keluarga sakinah. Apa itu 3 pilar keluarga sakinah? Ya, sakinah sendiri adalah ketenangan jiwa. Nah, di sini sudah disebutkan ya bahwa fondasinya adalah rasa damai, aman, dan tentram yang dirasakan di dalam rumah. Rumah adalah surga, tempat kembali setelah lelah beraktivitas. Nah, cara mencapainya bagaimana? Dibangun di atas fondasi iman. Jadi kalau tidak punya iman, bagaimana ketenangan jiwa akan datang? Sedangkan iman sendiri tidak punya kita. Ya, maka harus punya iman. Lalu ibadah bersama, salat berjamaah. Ya, luangkan waktu untuk istri, ya, bersama suami berjamaah. Kalau tidak berjamaah di masjid. Nah, dan komunikasi yang lembut. Komunikasi yang lembut, dengan komunikasi kita akan tahu bagaimana permasalahan yang ada di rumah kita. Lalu selanjutnya mawaddah, ya, cinta dan kasih. Nah, definisinya adalah rasa cinta yang bersemi karena ketertarikan fisik, emosional, dan spiritual. Ini adalah bara yang menghangatkan hubungan. Nah, ini harus dijalani dengan cinta. Makanya perempuan terkadang merasa yang dirasakan itu tidak sesuai dengan laki-laki karena laki-laki memiliki ketertarikannya dengan fisik, ya. Untuk itu cara memahaminya adalah berdialog, ya, cara berdialog dengan kasih, ya. Terus selanjutnya cara menjaganya bagaimana? Cara menjaganya saling menghargai, memberitahu, memberi hadiah, memuji, dan menjaga penampilan. Untuk perempuan itu banyaklah dipuji karena perempuan itu berdasarkan hati, berdasarkan perasaan. Kalau laki-laki, untuk perempuan supaya memuaskan laki-laki, puaskanlah secara fisik karena fisik yang dianggap oleh laki-laki itu sangat ideal dan sangat
utama untuk dirasakan seorang laki-laki atau seorang suami. Nah, definisi di sini ya, supaya rahmah ya. Selanjutnya supaya rahmah ya. Rahmah itu adalah kasih, sayang ya. Definisinya rasa kasih yang tulus, belas kasih dan welas asih ini adalah lem perekat yang bekerja saat mawadah mungkin memudar. Cara menjaganya muncul saat pasangan saling menutupi kekurangan merawat, saat kita sabar dalam menghadapi kesulitan dan saling memaafkan. Nah, selanjutnya, apa itu hak dan kewajiban? Nah, kita tahu bahwa seorang suami itu ada seorang istri. Nah, kita harus tahu kewajiban itu adalah keseimbangan rumah tangga tercipta ketika suami dan istri memahami serta menunaikan peran masing-masing dengan ikhlas. Nah, kita tahu bahwa kewajiban suami sebagai pemimpin keluarga pertama memberi nafkah lahir batin. Apa maksudnya? Menyediakan sandang pangan dan papan tempat tinggal yang layak sesuai kemampuannya. Memberi nafkah atau batin, memberikan perhatian, perlindungan, keamanan dan kebutuhan biologis itu sangat penting bagi suami, karena tidak ada suami yang terlepas dari secara fisik atau kebutuhan biologis. Terus menjaga pemimpin atau qawam, membimbing istri dan anak-anak dalam ketaatan kepada Allah dengan cara yang bijaksana atau hikmah. Terus bergaul dengan baik, memperlakukan istri dengan ma'ruf, baik menghargainya dan tidak menyakitinya. Nah, kewajiban istri bagaimana? Kebagian istri adalah kewajiban istri manajer rumah tangga, memanage rumah tangga. Apa? Di antaranya taat pada suami selama perintah suami tidak bertentangan dengan syariat Allah, jangan ditolak. Kata suami A, kata suami B gitu. Lalu menjaga kehormatan diri dan keluarga, baik saat suami ada maupun tidak ada. Di sini jangan sampai perempuan ya belok sedikit saja dia dari ler jalurnya, maka tidak akan kembali lagi atau sulit untuk menenangkan. Makanya mengatur urusan rumah tangga, menjadi manajer yang bijak dalam mengelola rumah tangga dan harta suami. Lalu kita kalau udah punya anak, mendidik anak menjadi madrasah sekolah pertama dan utama bagi anak-anak. Makanya ini sangat dominan dari perempuannya, dari seorang ibu untuk mendidik anak. Kalau anak kita pengen soleh, maka solehkan dulu adalah diri kita sebagai istri, begitu. Nah, sangat penting, hak istri adalah kewajiban suami dan hak suami adalah kewajiban istri. Keduanya harus dijalankan secara seimbang, kafaah dan proporsional. Nah, selanjutnya, bagaimana menghadapi badai rumah tangga? Menghadapi badai rumah tangga kita tahu di sini ada 3 poin. Pertama, kembali peta, luruskan niat atau muhasabah. Saat badai datang, pertama yang harus diselamatkan bukan siapa yang benar, tapi pernikahan itu sendiri. Ternyata, tanya diri sendiri, apa niat awal saya menikah? Bukankah untuk ibadah? Lalu, muhasabah, introspeksi diri, alih-alih menyalahkan pasangan, coba introspeksi, apa kontribusi saya dalam masalah ini? Adakah hak pasangan yang belum saya tunaikan? Nah, seringkali masalah timbul karena kita lupa bahwa tujuan menikah adalah lita'arafu, saling mengenal, dan litaskunu, saling menenangkan, bukan untuk saling mengalahkan dan menyalahkan. Lalu poin yang kedua adalah redakan badai, bukan besarkan api. Nah, ini adalah manajemen emosi, cara mengatur emosi. Semua orang bisa beremosi, tapi semua orang juga bisa menekan, ya, artinya mengatur emosi kita. Nah, di sini ada gambar seorang suami lagi menceramahi seorang istri lagi menyemprotkan pemadam. Di situ ada api, saling. Kalau seandainya seorang istri lagi memuncaknya menjadi api, maka suami menjadi air atau menjadi pemadam. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, la taghdab walakal jannah. Kamu jangan marah karena kamu itu bagian dari surga. Ya, kamu menahan amarah, maka kamu jaminannya surga. Nah, ini dalam kondisi panas solusi tidak akan terlihat. Jika marah, berwudulah.
karena marah itu berapi-api dan wudhu pemadamnya. Ya. Nah, ubah posisi. Jika berdiri duduklah, jika duduk berbaringlah. Ya, jika berbaring nonggenglah. Ya, maksudnya gimana aja. Asalkan suami senang, asal istri senang. Time out-nya apa? Ambil jeda, ucapkan kita sedang sama-sama emosi. Kita bicarakan 30 menit lagi setelah kita lebih tenang dan sholat 2 rakaat. Nah, pesan kuncinya apa? Pesan kuncinya jangan pernah mengambil keputusan besar seperti talak saat sedang marah besar, karena itu bagian dari pada bisikan-bisikan setan. Ya, pihak ketiga ternyata bukan orang lain daripada diri kita, emosi kita belum diatur dengan baik. Nah, lalu poin selanjutnya adalah buka saluran dialog, bukan saling tuding. Nah, komunikasi ini adalah nyawa rumah tangga. Namun ada beda antara berdialog dan bertengkar. Nah, dengan efektif atau dengan aktif, dengarkan untuk mengerti, bukan untuk menjawab atau membantah. Ya, gunakan saya, bukan kamu. Ganti, kamu selalu membuat saya marah dengan saya merasa sedih ketika. Makanya ini harus hati-hati dalam pengucapan, dalam berdialog, dalam berbicara itu. Nah, selanjutnya apa? Fokus pada masalah, bukan orangnya. Kamu sih kalau tidak ada kamu mah nggak bakalan begini. Nah, jangan begitu ya. Jangan serang personalitas pasangan. Dasar kamu pemalas, dasar kamu bodoh. Jauhkan itu kata-kata itu, tapi fokus pada perilaku. Saya khawatir kita belum membayar tagihan listrik. Nah, gitu. Saya aja bukan kamu gitu ya. Nah, lalu selanjutnya buka apa? Buka baju, buka apa? Buka saluran dialog, bukan saling tuding. Jangan saling menyalahkan. Tadi sudah disebutkannya itu dengan aktif ya, dengan dengan jangan saling menyalahkan satu sama lain, tapi salahkanlah diri sendiri. Kalau seandainya listrik belum dibayar, oh iya saya telat, saya belum gajian atau apa. Atau buka saluran yang bagus, bagaimana kita mengingatkan diri kita supaya lebih sabar, lebih kooperatif dalam membangun rumah tangga. Nah, salah satunya perkuat jangkar spiritual bersama. Nah, di sini ada seorang suami dan seorang istri lagi sholat bersama. Nah, apa maksudnya? Saat kapal oleng, jangkar harus diturunkan. Jangkar rumah tangga adalah ibadah. Jadi kita kalau seandainya lagi oleng, lagi kurang mood, lagi enggak akur sama istri, maka kita harus turunkan jangkar. Jangkarnya adalah ibadah. Dengan apa? Sholat berjamaah, saling mendoakan, dan saling mengaji bersama. Nah, lalu selanjutnya poinnya, ingat kebaikan, lupakan kealpaan. Ini setiap manusia punya kelemahan dan punya kelebihan. Saat kita tahu bahwa suami punya kelemahan, punya kejelekan, jangan mengingat itu, tapi jadikanlah suami kita, oh dulu kalau nggak ada dia mungkin saya sudah meninggal karena saya dibantu oleh dia waktu saya sakit gitu. Ingat terus kebaikannya, sehingga kebaikan yang kita ingat itu mahal, tidak ada harganya ya. Saat terjadi itu kesalahan, jangan biarkan itu menghapus 1000 kebaikan yang pernah ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Quran surat Al-Baqarah. Nah, buat daftar kebaikan kalau perlu ya untuk pasangan Anda, karena mungkin pasangan Anda ngeselin terus ya. Makanya buat daftar kebaikan, apa sih kelebihannya gitu. Mungkin kalau ganteng ya tulis ganteng. Kalau seandainya dia selalu memuji, jangan tulis dan jangan ingat di pikiran kita dia punya kejelekan, jangan ya. Ingatlah perjuangannya, pengorbanannya, dan momen-momen indah yang pernah dilalui. Ini akan membantu meredakan amarah dan menumbuhkan kembali rasa terima kasih. Nah, kalau seandainya masih juga kita belum tenang, belum apa, nah solusi selanjutnya adalah carikan hakam atau penekah yang bijak. Nah, jika badai terlalu besar dan kapal terancam pecah, jangan malu mencari bantuan. Nah, di sini sebutkan Al-Quran
Surat An-Nisa ayat 35. Anda bisa melihat, bisa baca ya, telah memberi solusi kirimkan hakam penegak yang adil dan bijak dari kedua belah pihak keluarga. Nah, siapa hakam yang bijak, yang baik, yang bagus untuk pandangan kita? Bukan orang yang memihak, bukan kompor, tapi orang yang alim, berilmu, amanah, dan tujuannya adalah Islam mendamaikan. Guru kita walaupun ustadz ya dekat sama kita, kalau seandainya kita tahu karakternya memang memojokkan kita, jangan ya, ambillah seseorang yang bijak, berilmu, dan alim gitu ya. Di sini kalau dari peran pemerintah yaitu KUA ya, di situ ada penyuluh agama atau konselor pernikahan sangat penting sebagai pihak ketiga yang netral proporsional. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.